Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah mabadu. Yang saya hormati Bu Dekan FAIU Hamka sekaligus dosen PBA, Bapak Ibu dosen tetap PBA UHAMKA. Alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul untuk mencuri-curi waktu Bapak Ibu ya, karena memang saking sibuknya kegiatan kita. Kita malam ini langsung saja melaksanakan sidang proposal. Halo? Ri, lu nggak punya pulsa, Ri? Sebentar, saya ganti ini deh, saya ganti jaringan. Itu istilahnya nge-lag ya? Iya, Bu. Sebentar, Kata mahasiswa. saya ganti jaringan dulu. Ya. Karena sering nge-lag. Iya. Laptop baru nge-lag gimana nih, Pak? Ini bukan bahasa laptop tapi jaringannya. Nah, ini udah saya ganti nih. Insya Allah sudah tidak nge-lag. Ini pulsa dari Mas Menteri. Kamu udah masuk lagi? Emang udah masuk lagi? 15 giga. 15 giga kan udah pernah Dapat, dapat kan? Bu, 15 giga. Oh, iya? Kok nggak pernah dapat ya Pak ya? Saya nggak pernah dapat loh. Wah, itu lapor ke Mas Menteri. Masih legal itu. Enggak Bu. Nanti di Simpek diubah datanya Bu. Di Simpek, di Sister, di semua sistem yang berkaitan dengan kepegawaian kita diubah Bu. Jadi biar ini. Baik, Ibu sekalian mari sama-sama kita mulai acara ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja ya Bu Dekan ya, mohon izin membawakan langsung acara ini. Ini punya prodi nih. Siap. Bahwa malam ini targetnya kita akan mempresentasikan calon proposal penelitian kita. Sebenarnya sih ada selipannya Bu Dekan, jadi selipan untuk meredesain, merumuskan ini roadmap kita gitu. Jadi artinya roadmap yang sudah direncanakan di prodi itu mungkin masih kurang mengakomodir teman-teman dosen yang mungkin bisa ditunjukin slide-nya sedikit, Ri. Baik Bu. Jadi belum itu. 10 menit kita bahas itu supaya nanti tinggal masuk ke payung masing-masing gitu. Baik Bu. Nih, saya berusaha memunculkan roadmap penelitian prodi. Sebentar, saya buka dulu. Yang kamar, Neng. Apaan tuh? Anaknya, Bu, biasa, Neng. Biasa anaknya. Daging lebaran berapa nih sekilo? Sebulan. Diam-diam juragan. Daging kalau katanya udah 140 di pasar, cuman kita masih 125. Ini lebaran bisa 200. Kayak harga cabai. Masih 160. Masya Allah. Untung saya banyak dagingnya. Tapi nggak bisa dimakan udah kan. Liatin aja. Bujangan masih ngikut orang tua nih, Bu, masakannya. Aman dong. Aman. Aman terkendali, ya. Itu mah bikin pundi dewek ya. Orang tua ceritanya masih di bawah bimbingan orang tua. Masih di bawah bimbingan orang tua. Padahal mah udah pantas punya cucu ini. Astagfirullahaladzim. Ini masih baby face. Udah lah, nunggu apa sih? Nunggu ini, Bu, kalau nggak Sabtu Minggu yang pas gitu kan. Ya udah, jangan ubanan loh. Uban udah banyak nih, Bu, tinggal nunggu botak. Kalau dodol mah itu udah bulukan. Ada, Ri? Jebol proposal. Diamlah, Ri. Ada Bu, cuma sebentar ya Allah nih. Sebentar, roadmap. Biasa, Bu, panik. Ingat Pak Asaril ya?
Baru Iya. ada yang di ini saya tuh di slide saya temen hanya berapa orang aja belum yang terbarukan. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, Nah, ini roadmap Ini masih yang lama ya? memang yang lama ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya mau kita bahas juga karena ini memang fokus kepada linguistik dan pengajaran bahasa, di mana fokusnya kepada pengembangan produk pembelajaran bahasa Arab digital. Nah, ini kurang mengakomodir teman-teman yang backgroundnya sastra seperti Bu Dekan dan Pak Doni. Jadi mungkin ini akan direvisi gitu. Artinya mungkin revisinya ada masukan gitu dari Bapak Ibu sekalian Ya, untuk sinyal. ini. Silakan langsung Sinyal aja saya modal. saya Kayak Ustaz Afin aja ngarepin dari Pak Menteri malu-malin. hilang lagi sinyalnya. Ya elah. Pengen bisa kan? Pengen Halo, kan? Halo. Oh, Ya halo silakan. untung nggak dengar. udah malam ini kayaknya nih. Ayo silakan Bapak Ibu ini silakan jika ada masukan. Jadi di sini sih roadmap-nya saya sudah buat gitu ya. Ini memang dulu tidak pakai proses rapat ya, artinya dulu saya membuat saja dan diminta sangat cepat. Nah, maka pada malam hari ini mungkin bisa paling nggak kita merumuskan bagaimana roadmap ke depan agar Bu Dekan dan Pak Doni bisa terakomodir di sini untuk penelitian. Jadi gini Pak Kaprodi, saya sedikit ya, nanti yang teman-teman yang lain juga ini ya. Ya, Jangan silakan, udah ini I'm as a teacher of Arabic language teaching program studi bahasa Arab, bukan sebagai dekan saya ngomong ya. Ya Bu Dekan, Tapi siap Mem. bisa dipisahkan. Tapi gini, pertama kita harus pegang core bisnis kita apa. Nah, pendidikan bahasa Arab, core bisnis itu berarti kependidikan, kemudian kebahasaan gitu toh. Nah, berarti itu ada kependidikan, berarti semua yang menyangkut kependidikan. Ya misalnya media, metode, evaluasi, desain, dan seterusnya itu. Satu. Kemudian kebahasaan. Unsur bahasa kita apa? Yang pertama unsur bahasa konten. Kemudian yang kedua unsur bahasa keterampilan. Jadi misalnya al-maharatu al-arbiyah masuk di situ. Kemudian konten lughah, tematiknya, semiotiknya, linguistik. Kemudian di situ ada sastranya, gitu loh, Ri. Oke, siap. Berarti sastranya dimasukkan ke konten lughah ya, Bu ya? Konten bahasa. Baik. Nah, sehingga nanti riset kita itu dia begitu. Iya. Harus berkaitan dengan pendidikan, kemudian dengan bahasa. Baik. Nah, kemudian di tengah-tengah ada psikoanalisis, Ri. Di tengah-tengah psikoanalisisnya itu bisa sosiologi, bisa psikologi, bisa ekonomi, bisa budaya, historis, dan seterusnya. Nanti kamu buatlah itu, nanti baru kita diskusikan lagi. Itu sedikit dari saya. Siap. Loh, kok hilang ini? Baik, Bu Saya Dekan, kurang terima kasih. memahami yang dimaksud dengan itu pemahaman saya tentang roadmap ya. Ya, Bu Tapi Dekan. saya nggak tahu lagi. Apalagi ada yang lebih dasar dari itu. Saya sepakat juga itu memasukkan konten sastra itu ke dalam konten bahasa gitu ya, karena memang itu sastra itu bagian dari bahasa itu sendiri memang. Mungkin silakan Bapak Ibu ada masukan, Pak Doni, Bu Mia, Pak Rizky, Pak Zainul. Saya sudah catat tadi masukannya Bu Dekan. Apa idem atau kalau saya kalau Bu Dekan udah ngomong ya semua ini. Kalau saya sedikit Pak Ri, silakan Pak Rizky. Tidak mengomentari Bu Dekan ngomentarin siapa nih? Enggak, ini saya terkait dengan roadmap ini. Ini yang paling bawah Pak Ri, saya mungkin agak sedikit direvisi terkait dengan kemampuan dengan mendelay. Itu tolong direvisi, diganti. Ya Pak, jadi nanti gini Pak. Saya. Jadi gini Pak, mohon maaf Pak Rizky. Ini ibaratnya gimana ya? Saya mohon maaf nih sama Bapak Ibu nih. Ini dulu tuh asal jeplak. Ini di kepala Pak Ari aja dulu. Asal ada gitu loh Pak. Ada aja. Ya. Karena waktu itu diminta ini kan oleh Lemlit gitu kan. Akhirnya ya
tanpa konsultasi dengan Bapak Ibu gitu ya. Langsung. Tapi saya sudah ajukan ke Bu Dekan ini gimana? Ya udah nggak apa-apa gitu. Nanti kita akan adakan rapat resmi gitu. Nah, jadi nanti ini akan saya Karena nanti revisi ini semua. kan harus ber-SK, Ri. Betul Bu. Itu yang diminta Pak Asar. Jadi Ri, harus dibedakan payung penelitian yang ada di prodi dan roadmap dosen gitu loh, Ri. Betul. Ya. Jadi payung itu yang berkaitan dengan keilmuan yang ada di prodi itu. Nah, kemudian roadmapnya pecahan dosen yang ambil. Misalnya kalau saya misalnya biasa sorof, nah berarti itu saya di payung saya, roadmap saya nanti penelitian sorofnya apa gitu loh. Kalau Ustazah Miati di Alugawiyah apa kira. Itu mari kita sama-sama mengumpulkan informasi, karena saya juga Lemdik ngomong roadmap, setahu saya cuma begitu doang. Apakah ada yang lebih dari itu saya belum tahu. Siap Bu Dekan. Baik, jadi nanti Bapak Ibu akan ada payung penelitian yang dijabarkan di panduan skripsi. Nah, jadi nanti Bapak Ibu sekalian nanti membimbing sesuai dengan itu. Betul, sesuai dengan apa yang Bapak Ibu ampu mata kuliahnya dan sesuai dengan apa minat mahasiswa yang misalkan ada yang tertarik dengan penelitian yang konten bahasa kesastraan gitu, mungkin nanti ya harus Bu Dekan sama Pak Doni yang bimbing, nggak boleh yang lain gitu. Kalau ada yang apalagi penelitiannya lebih spesifik ke filologi, yaitu harus Pak Doni itu yang megang itu, bukan saya dan bukan Bu Mia. Nah, jadi nanti penelitian, karena kan nanti semester depan itu kita real gitu ya, ada skema penelitian kerjasama dengan mahasiswa, di mana outputnya mahasiswa bimbingan skripsi. Nah, itu bergayung bersambut tuh. Jadi nanti Bapak Ibu punya penelitian bareng sama mahasiswa, itu jadi penelitian Bapak Ibu, dan mahasiswa yang Bapak Ibu bimbing, yaitu sejalan dengan penelitian Bapak Ibu. Soalnya outputnya skripsi gitu. Nah, itu mungkin bisa nanti setelah teman-teman awal dan kawan-kawan itu semester 7, setelah mereka melaksanakan sempro. Jadi nanti disitulah mulai saya petakan siapa sama siapa pembimbingnya gitu. Tentunya dengan berkoordinasi dengan para pimpinan KAI. Baik, saya kira itu. Ada lagi Bapak Ibu? Ini pasti saya revisi Pak Rizky. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu silakan memberikan masukan kepada saya. Dengan awalan gini, kirim roadmap-nya masing-masing dulu Bapak Ibu. Roadmap itu misalkan 5 tahun yang lalu dari tahun 2021 tuh Bapak Ibu udah neliti apa. Contohnya yang Bu Dekan kirim ya, dan saya juga kirim, itu ada penelitian saya yang udah terbit, terus penelitian-penelitian yang akan datang yang akan dilakukan. Jadi biar saya bisa menarik merah, kira-kira potensinya kemana, dan bisa ini kan. Bahkan saya udah ada buat pengukuhan guru besar, udah ada. Mantap, itu luar biasa Bu Dekan pokoknya. Saya belum tahu diri ya. Disertasi gitu. Baik, saya kira untuk roadmap cukup Bu Dekan ya. Nanti insya Allah saya tunggu dari teman-teman dosen untuk mengirimkan roadmap penelitian masing-masing agar saya bisa memetakan roadmap prodi. Baik. Ini roadmapnya yang akan datang atau yang udah berlalu, Pak? Ada juga. Yang akan datang, Pak. Jadi roadmapnya itu yang berlalu itu Bapak inventarisir saja, punya Pak Doni ini yang udah. Terus yang akan datang itu mau meneliti apa gitu, Pak. Rencana gitu. Artinya tentunya itu sesuai dengan keahlian Pak Doni. Jadi dari sekarang ke 5 tahun ke depan, kan setiap tahun kita punya batch penelitian tuh. Nah, jadi kira-kira mau meneliti apa, Pak Resi begitu, Pak Zinul begitu, Bu Mia begitu, saya pun juga begitu. Gitu. Pak Kaprodi, sedikit saran buat teman-teman yang jangan sampai seperti saya. Nah, dari sekarang supaya dia, kalau bahasanya sih linear istilahnya gitu. Jadi kalau memang misalnya pertama kan Pak Pak Doni sekarang sedang menulis tentang manuskrip gitu. Nah, supaya dia nanti bernilai tinggi, nah bagusnya itu baik yang beda-beda objeknya saja, tapi main subjeknya tunggal. Misalnya Pak Doni lebih cenderung pada manuskrip akidah gitu. Analisisnya apa? Analisisnya bisa semua ilmu bahasa bisa.
Nah, nanti itu terus tentang Muhammadiyah, kemudian ini yang bernuansa manuskrip gitulah. Itu bagus tuh, cakep. Sampai nanti akhirnya bisa mengeluarkan produk, misalnya apa? Inventaris katalog tentang manuskrip akidah di Nusantara misalnya gitu. Itu cakep tuh. Nah, atau Ustazah Miatin biasa menulis tentang BIA. Nanti itu BIA karena BIA itu bisa muncul penelitiannya bisa misalnya BIA tentang karakter Indonesia, kemudian karakter daerah, zauk apa ya namanya, saya nggak ngerti itu, yang berdasarkan misalnya kalau orang Sunda bahasa Arabnya seperti apa, orang Sosiologistik tuh, Bu. Jawa seperti apa namanya, Diglosia, diglosia. nah model Diglosia. gitu. Kemudian nanti sampai akhirnya bisa membuat sebuah katalog tentang itu makna-makna yang berkaitan dengan bi'ah tadi gitu. Nah, berarti nanti kalau bicara tentang bi'ah kita tinggal panggil Ustazah Miatin. Kayak kemarin itu saya yang si Bu Lisma, itu saya sebenarnya nggak sengaja, Ri. Kan kita sedang penelitian internasional toh sama Prof itu. Yeah. Kemudian dia telepon saya. Dia kan ngomongnya pakai bahasa Inggris dan bahasa Melayu, itu kan kadang-kadang kan saya nggak ngerti. Cuman intinya karena itu lewat telepon WA, jadi juga nggak clear. Saya cuma bilang gini, ada tak katanya pasca gitu. Saya bilang, ya kalau pasca nggak ada, saya nggak punya orang, saya bilang gitu. Emang kenapa, kalau dosen aja di S1 boleh nggak gitu. Saya pikir dia punya acara yang bukan acara universitas gitu loh. Yeah. Ternyata itu dia punya acara universitas. Saya ingatnya cuma Lisma tuh yang kalau udah bicara apa namanya kuisis gitu kan. Iya. Kan di kita kan dia yang duluan kan. Jadi saya ingatnya Lisma aja. Oh ada saya bilang. Saya kasih itu. Ternyata kan itu luar biasa. Maksud saya kan si Lisma bisa dapat kognisi dia jadinya ya. Iya, luar biasa itu pembicara internasional, Bu. Kognisi internasional. Gede Jadi banget kayak gitu. poinnya Jadi itu. orang kalau udah bicara misalnya tentang kuisis ya udah Lisma gitu. Bicara evaluasi si Lisma. Nah, begitu juga kita. Jadi kalau bicara apa namanya lugawi linguistik, Pak Ari. Pak Ari misalnya bicara ini, bicara kuwaid, bicara pembelajaran Pak Rizky. Kita udah punya. Saya lebih apa namanya? Kita di PBA ini jauh lebih berpeluang untuk lebih rapih ya. Karena kita pertama sedikit, kemudian kita baru. Jadi maka dari itu saya mohon nih ikutin arah Pak Kaprodi aja itu. Untuk itu supaya kita punya di otoritas keilmuan kita. Saya kira gitu. Siap. Pak Ari. Terima kasih banyak Bu Dekan, penguatannya luar biasa ini agar teman-teman kita bisa langsung action gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, saya kira langsung saja ya Bu Dekan ya. Kita ya silakan. Panggilkan satu persatu ya. Ya. Silakan siapa yang dulu penting nih? Foto buat Pak Bu. Iya, yang penting foto. Nah, nanti mungkin jangan lupa fotonya. Saya takut lupa gitu. Bu Mia dulu mungkin. Silakan Bu Mia. Wow. Waktunya maksimum 5 menit, Bu. Nah, jadi langsung aja. Wow. Judul saya ini, metodenya begini, bla bla bla. Nanti bisa share screen, Pak. Hah, masa sih nggak bisa share screen? Tak bisa. One participant. Kenapa pakai handphone ya? Time. Bos, disable participant share screen. Advanced. Iya. Oh. All participant. Udah. Udah bisa. Ya, silakan Bu. Saya buka dulu. Ya. Ya Allah, jeng. Iya. 5 menit, Bu, 5 menit ya. Daki konten fakot, Pak. Oh ya, nggak apa-apa, daki konten lebih cepat itu. Oh iya. Yang penting di foto. Yang penting laporan Prof Sus. Ya, oke. Tak share. Oke. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan, sebentar, saya foto dulu. Foto dulu Pak, biar nanti lupa Itu nanti. siapa yang nggak ada? Pak Jeno, Bu. Muncul, Pak. Oke. Ayo Bu Mia. Monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih belajar Bapak Ibu ya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan mohon masukannya. Nah ini yang terpenting. Tapi hari ini nanti insya Allah saya akan membahas tentang pembelajaran Mawatul Kalam Al-Arabiyah berbasis video KineMaster, strategi dan implementasi. Kalau yang kemarin saya yang di jurnal Isdihar itu strategi dan implementasi juga, tapi berbasis pembelajaran Mawatul Kalam berbasis mind mapping. Kalau sekarang video KineMaster. Sekarang kan kenapa saya pakai video KineMaster? Soalnya ini saya ke SMP di SMP Muhammadiyah
ya, seluruh siswa-siswa SMP Muhammadiyah di Depok. Ya, kemarin saya sudah bertanya ke seluruh yang biasanya itu apa sih Bu Dekan yang penanggung jawab sekolah-sekolah SMP sama SD itu buat Muhammadiyah itu PDM. Majelis Dikdasmen, Dikdasmen Itu Disdakmen, Disdakmen di Dikdasmen. Depok. Disdasmen di Depok saya sudah bertanya. Dasar dan menengah. Toyib, itulah pokoknya itu ada 10, kira-kira ada 10 SMP, tapi saya belum follow up lagi gitu ya. Oke, langsung saja metode penelitian yang saya pakai di sini kualitatif. Saya lebih suka emang kualitatif deskriptif itu dari dulu saya suka dari S1, S2. Mungkin nanti S3-nya kualitatif deskriptif juga gitu ya. Kita tahu bahwasanya metode kualitatif itu Allah Bapak Ibu semuanya ya. Penelitian yang bermaksud sebagai paham fenomena tentang suatu yang telah diamati oleh subjek peneliti, dan karakteristik utamanya kualitatif adalah peneliti menjadi instrumen kunci dalam penyajian data. Nah, di sini deskriptif ya. Deskriptif maksudnya di sini bersifat memaparkan hasil penelitian dan juga sebuah variabel-variabel di dalam penelitian secara akurat sehingga diperoleh sajian informasi yang lengkap mengenai setiap variabel. Jadi saya nanti mendapatkan hasil, habis itu saya deskriptifkan. Seperti aja sih. Jadi bagaimana pembelajaran bahasa Arab yang ada di seluruh SMP di Muhammadiyah di Depok ya, SMP Muhammadiyah di Depok sekitar ada 10 sekolah gitu ya. Nanti saya akan meneliti ini. Soalnya kan kebanyakan bahasa Arab itu kan dibilang mata pelajaran yang menyusahkan, yang yang gitu-gitu aja gitu loh. Nah, ini saya mau meneliti ada nggak sih guru memakai metode ini. Kalau nggak ada, nanti mungkin saya akan mengadakan pembelajaran ini. Diagram Alor, di sini Bapak Ibu, saya pembelajaran bahasa Arab keterampilan bahasa ya. Di sini Maharatul Lughawiyah. Di sini goalnya ke inovasi pembelajaran keterampilan berbasis teknologi yang kemarin sudah terbit di Isdihar Sinta 3 itu tentang mind mapping, strategi juga dan implementasi. Nah, yang ini strategi dan implementasi juga, tapi ini video master. Jadi kayak metode gitu loh, Pak. Saya memakainya metode pembelajaran ya. Emang saya dari dulu suka yang namanya metode. Waktu S1 pun saya juga memakainya metode. Cuma yang S2 saya berpindah alur, soalnya waktu itu diajarin sama pembimbing saya ke Biah Lughawiyah gitu kan. Nah, nanti seperti ini kebanyakan kalau yang ini strategi ya, strategi pembelajaran. Jadi goalnya ke inovasi pembelajaran keterampilan bahasa Arab berbasis teknologi. Kemudian kayak gini aja sih alur penelitiannya. Kan pengumpulan proposal belum udah tahu semuanya Bapak Ibu. Syukron. Oke, baik. Mohon ini ya Bapak Ibu, mohon kasih masukan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita punya waktu 2 menit nih untuk mengkritisi penelitian Bumia. Apakah ada masukan Bapak Ibu? Misalkan masukannya. Itu kan jangan gesis terus. Penelitian punya saya kok diambil gitu. Misalkan. Lapak gua diambil. Lebih mudah pakai insert ya. Intermezzo aja. Katanya Bumia itu sebenarnya lebih mudah pakai insert daripada KineMaster sebenarnya. Kenapa? Lebih mudah, kemudian lebih rapi insert daripada KineMaster itu. Iya sih, cuma sekarang tuh kan guru-guru lebih pakai itu, Pak. Soalnya kan bisa di HP gitu kan? Iya, insert juga bisa gitu. Iya sih. Makanya kan yang emang setaunya orang tuh KineMaster saja, padahal insert itu ya karena istri juga makanya insert sebelumnya pakai KineMaster. Sama. Mungkin nanti penelitian yang akan datang Bumia bandingkan antara sama KineMaster. Mana lebih efektif? Jadi nanti mana perbandingan antara KineMaster? Mana lebih efektif antara KineMaster sama Insert? Nah, udah yang akan datang tuh keren itu. Di roadmap.
Syukron, Langsung Bapak. tulis di roadmap, Bu, tahun 2022 peneliti itu. Keren. Silakan Bapak Ibu, Bu Dekan, Pak Zainul, Pak Doni, apa ada masukan? Saya Tambahannya tambahan sedikit, Bu, ya. Pak Zainul, silakan. Pak Zainul dulu. Ya, tambahan sedikit. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mantap. Mungkin itu judulnya sudah bagus, Bu Mia. Ya. Mungkin dibatasi sekolahnya satu gitu. Kalau saya di ini Pak, pembatasannya di apa namanya? Pembatasannya di metodologi penelitiannya. Kalau yang di sini belum saya tulis. Oh, sekolahnya Batasnya, belum heeh. dibuat. Kalau yang sekarang ini mungkin saya kan masih mencari nih di antara 10 sekolah ini Oh, mana sih yang iya. ada bahasa Arabnya? Soalnya ada Oh, SMP gitu yang nggak ada ya. bahasa Arabnya. Ada Ya. Oh, SMP gitu ya, ya. SMP Muhammadiyah yang nggak ada bahasa Arabnya. Jadi paling Iya, hanya iya, 3 apa 2 gitu, Pak. Oh, iya. Makasih Pak Zainul. Silakan Pak Doni atau Bu Dekan. Kalau dari saya, wah udah terbaik sekali nih Bu Mia nih ya. Tapi sekedar masukan gitu ya. Saya juga bukannya dibilang semua penelitian saya deskriptif gitu. Sampai di S3 saya membuat satu metode. Di Unpad tuh syaratnya harus membuat satu metode. Kita harus punya metode sendiri membuat. Jadi saya membuat orang namanya deskriptif analisis. Jadi coba yang kurangnya kadang-kadang kita apa? Deskriptif eksploratif. Jadi kurang mengeksplor gitu. Betul, jadi gaya eksplornya itu kurang gitu. Jadi hanya Oh. mendeskriptif menjelaskan aja tuh ya buat Iya apa? betul. Gitu Makanya loh. saya mau memiliki masukan nih, mengharapkan masukan jadi Nah dari itu Bapak Ibu. diajarin dong Pak Doni, kita tuh diajarin. Nah, itu. Jangan. Jangan diam-diam aja Pak Doni ini lah. Saya mah idem-idemnya Apa gitu. Pak tadi Nah, Pak? Deskriptif apa Pak? Deskriptif apa? Saya membuat metode itu namanya deskriptif eksploratif dengan pendekatan komparatif. Buset. Nah, Jadi kalau nanti Bu Mia ingin membandingkan antara in shoot dengan key master ini, nah nanti dikomparatifkan. Nah, jadi setelah kita deskripsikan, kan kita rata-rata hilang sinyal gua. Nih, deskriptifnya. Ayo, mohon maaf hilang tadi. Biasanya kuota pemerintah banget. Tapi saya juga dapat banyak gitu Ria. Iya, karena Bu, saya 2 dapatnya. Soalnya sebagai mahasiswa juga. Kalau yang sebagai mahasiswa dapatnya 2 kali, Bu. Berapa kamu Ri? Saya 15 58. Itu mah yang dulu 50. Dulu 50, sekarang 15. Baik. Masih segitu Ri. Baik. Oke, lanjut Ri. Siap. Baik, Bu Mia, saya masukkan aja satu tadi yang dia bagian diagram alir. Itu sebenarnya diagram alir, Pak. Diagram alir, Bu. Diagram alur. Oh, diagram alir. Yang diagram alir itu harusnya roadmap. Jadi roadmap. Ibu kan tadi dua-duanya diagram alir. Diagram alur tuh dua-duanya diagram alur. Ini sama diagram alur lemlit. Nah, itu diubah menjadi diagram alur. Diagram alir, lemlit, dan satu lagi roadmap Ibu. Jadi saya kira udah menjurus ya kepada metode pembelajaran. Saya kira lebih detailkan aja di bagian metodologi Bu. Nanti mungkin saya akan kasih punya saya contoh aja, nanti butuh masukan juga dari Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Saya kira Bu Mia sudah proposalnya udah masuk kan ya? Tinggal sudah. Nah, nanti tinggal kalau belum valid direvisi, kalau yang sudah dalam proses review tinggal menunggu saja selanjutnya. Baik, makasih Bu Mia atas presentasinya. Syukron Pak Kaprodi, teman-teman. Selanjutnya saya minta Pak Doni, silakan Pak. Waduh, saya ini. Koto Al-Kalam ini. Koto Al-Kalam. Kulunun ini. 5 menit ya Pak. 5 menit Pak. Kelamaan 5 menit Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang saya hormati, Mbak Ibu Dekan dan Pak Kaprodi dan teman-teman sejawat. Pada penelitian ini cukup membingungkan ya. Setelah mencari naskah, ini naskah yang paling sedikit yang saya dapati gitu. Nah, jadi ketika saya meneliti tentang analisis khutbah, ya, analisis khutbah Kiai Haji Ahmad Dahlan di Pekajangan Pekalongan. Jadi sebelum beliau wafat itu dia berkhutbah
Nah, alhamdulillah kemarin saya sempat mengisi di tempatnya Pak Zainul gitu kan, dapat berkenal dengan orang-orang hebat, dengan Ustadz Sulaiman, dengan Ustadz Sultan gitu kan. Jadi dapat link-link untuk kesana kemari gitu ya, alhamdulillah banget gitu. Nah, jadi khutbah ini beliau tulis gitu kan dalam membangun cabang pertama Muhammadiyah di luar Yogyakarta. Ini kalau dibilang cabang ketiga. Jadi ini cabang ketiga, tapi kalau di luar Yogyakarta ini cabang pertama di Pekalongan, Pekalongan. Sekarang pesantren Muhammadiyah yang bagus itu loh, Kajangan tuh. Ya Ibu, benar di sana. Makanya dia di khutbahnya itu dalam dalam khutbahnya dia menulis dijudulkan nama dia Mahwa Asasul Jamiatul Muhammadiyah gitu kan. Ya, kenapa saya membuat alasan itu, saya membuat Muhammadiyah itu dengan alasan apa gitu. Nah, jadi inilah judul saya meneliti dengan berbagai bidang keilmuan saya Bapak Ibu, yaitu saya pakai metode standar gitu kan. Metode standar adalah ya metode filologi ya, mengkaji teks secara fisik gitu kan. Apakah ini diplomatik atau standar gitu kan. Apakah ini murni tulisan beliau atau khutbah beliau. Melihat autentitas apa ini asli atau bukan. Yang kedua saya menggunakan metode kritik teks itu, yaitu memperbaiki jika ada bentuk kesalahan tulis. Apakah ini berbentuk sengaja atau kekhilafan dari seorang manusia. Yang terakhir untuk menganalisis isinya itu saya menggunakan metode historiografi gitu kan. Nah, jadi historiografi ini yang paling unsur pokok di sini adalah ada 4 tahap. Yang pertama adalah heuristik gitu, menghimpun jejak-jejak masa lampau gitu. Ini bagaimana gitu khutbah ini bisa terjadi gitu. Khutbah ini bisa beliau buat dengan alasan apa gitu. Nah, dengan bentuk jejak-jejak digital. Yang kedua itu adalah kritik sejarah, yaitu menyelidiki apakah jejak itu sejatinya baik dalam bentuk atau isinya gitu. Apakah ini masih sempurna bentuk teksnya atau sudah cacat gitu. Yang ketiga adalah interpretasi gitu ya. Menetapkan makna gitu ya. Ini isinya. Jadi khutbahnya itu apa? Makna saling berhubungan dengan fakta. Apakah benar dalam khutbah beliau itu sama dengan beliau niatan beliau itu membuat Muhammadiyah di Yogyakarta dengan khutbahnya itu yang di Pekajangan gitu. Jadi harus diteliti, diinterpretasi gitu. Yang terakhir ya saya menyajikan bentuk hasil penelitian tersebut ya, berupa setelah kajian filologis dan kajian historis gitu. Yang terakhir ya inilah bentuk teks, ada 2 lembar gitu kan, sampai terakhir intaha gitu kan. Ini udah cetak ya Pak ya? Ya ini udah cetak batu Bu, cetak batu dia tapi udah cetak batu ya, belum cetak pabrik, masih cetak batu gitu kan. Nah, ini hanya 2 lembar khutbahnya. Di sini cukup menarik kita baca ya tentang keyakinan, bagaimana dia itu merubah kepercayaan orang-orang yang monoisme itu kan, menyembah laut atau apa gitu. Dan dia memang mengumpulkan orang-orang dermawan di situ. Maka di sini tertulis apaan? Bibeldati Pekalongan. Nah, pada ini naskahnya 1441 Hijriah atau 1921 Masehi. Baik itu aja Bu. Keren ini Pak. Ini bisa Scopus ini. Wah, enggak 2 lembar Scopus. Tapi dengan kedalamannya itu loh Pak, yang tadi Bapak bilang, Bapak dalami dengan benar-benar dalam, itu bisa jadi menjadi sebuah penelitian yang luar biasa, epik ini. Saya langsung aja Pak Doni, saya beri masukan. Pertama memang untuk 3 metode yang tadi Pak Doni tulis itu saya bukan baru dengar ya, maksudnya nanti mungkin lebih bisa dijelaskan lagi kepada teman-teman. Mungkin kita nanti dibagi gitu ya, bagaimana langkah-langkahnya, langkah konkretnya. Misalkan metode standar yang tadi Pak Doni sampaikan itu
standar apa gitu, maksudnya apakah standar penelitian apa standar Standar filologi begitu. Itu standar. Jadi metodologi itu ada dua, Pak Makanya Ari. belum pernah saya belajar ini, Pak. maka dari Makanya itu bukan kan kita standar saling ber- berbagi teman-teman Ya, yang bukan dari standar tadi penelitian. gitu. Jadi Saya Standar Pak apa? Kaprodi, ya Silakan, Pak Bu Bu Dekan. Dekan. saya dulu ya, Silakan mumpung Dekan. saya rasa dapat lawan gitu ya. Itunya lawan ngobrol. Jadi kalau Pak sudut pandang visuanalisisnya itu adalah filologi, ya begitu kerjanya. Walaupun ini sebenarnya standar banget, yang lebih ribet dari itu juga saya yakin Pak ini lebih tahu gitu. Cuman satu, Iya. sayang banget itu dipakai, sorry ya, tapi oke. Sayang banget itu dipakai hanya untuk 100% ya. Iya, Bukan iya. penelitian. 100%. Nggak apa-apa. Gitu kan dia baru mau 100% Iya, kan. momen Dan ini dipakai kan untuk 100%. Baitul Arqam. Gitu. Ya Pak Doni Iya, ya. Bu. Sebenarnya sih bagus banget karena pertama di UHAMKA kajian sastra yang larinya ke Arab itu masih jarang. Makanya ketika ketika saya memutuskan apakah saya harus kembali ke tarbiyah atau saya mengambil sastra gitu. Kemudian saya ambil keputusan saya tetap masuk ke sastra. Walaupun saya nggak punya banyak background tentang itu. Pertimbangan saya itu, kita masih jarang banget sastra tapi larinya ke Arab gitu, ke sastra Arab. Kemudian ketentuan pemerintah tentang linearitas itu diambil dari jenjang terakhir gitu, maka saya ambil. Maka bagusnya Pak Doni bikin petanya, peta penelitian Pak Doni itu ini baru langkah awal. Iya, Bu. Jadi kalau tadi kita bicara metodologi, ini just explore aja, ada loh ini, gitu loh. Cukup itu di sini Pak Doni lakukan. Nah nanti di batch berikutnya baru, misalnya analisis apa nih? Apakah analisis struktural? Apakah analisis ideologi? Sastra banget, Bu, ya. Struktural. Gitu loh. Karena saya juga lagi baca itu, makanya saya tahu. Iya, Bu. Nah, jadi berlanjut gitu toh. Nanti Siap, Bu. selanjutnya bisa bicara dengan 2 lembar itu, bisa bicara tentang etnografi. Bisa, Bu. Kita tahu bahwa Pekalongan bukan basis Muhammadiyah. Tapi coba kita analisis secara historikalnya, kok bisanya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu di Pekajangan itu memberikan khutbah yang seperti itu gitu loh. Benar. Nah, kita kan harus dibaca audiensnya ketika itu seperti apa dan seterusnya. Dari 2 lembar itu saya kira bisa 3-4 tahun bisa itu aja itu. Siap, Bu. Maksud saya jangan terlalu digas di awal ini gitu loh. Oh iya, Bu. Jangan sampai nanti laporannya segini. Pelan-pelan. Dikit-dikit, Pak. Dikit-dikit, Pak. Sudah waktu itu pas agregasi sudah saya bilang, Luar Dekan, biasa. Pak Doni jangan terlalu cakep banget untuk Waika mah nanti ada buat yang atas. Saya bilang begitu, Bu Dekan. Soalnya kalau buat filologi ini udah paling mudah banget, Ibu. Udah dengan enggak. Yang tadi tetap kerja filologi standarnya kan tadi itu aja. Iya, Bu, standar. Kualitas naskah, kemudian tapi kan belum mengorek isi. Just explore. Just explore aja dulu secara historisnya ini, kertasnya ini, anunya ini gitu toh. Oh iya benar, Bu. Tulisannya ini, udah itu aja dulu. Siap, tapi Bu. nanti analisis kontennya itu yang harus diperkuat ke depan. Maksud saya kalau mau dikerjakan juga bagus banget, alhamdulillah gitu loh. Tapi stuck. Sayang gitu loh. Nah itu dari 2 lembar itu bisa 3-4 kali riset. Itu ya hasilnya gitu loh. Yang kedua, Pak Doni, analisisnya harus jelas. Kalau pisau analisisnya kan filologi. Tapi analisis apa yang mau diambil gitu loh. Harus dimunculkan di situ, akan lebih Pak Dokter gitu loh. Iya, Bu. Jadi harus muncul. Nah, makanya karena makanya karena saya ini gampang kan karena isinya, Bu. Isinya berarti saya cuman ya transliterasi sama terjemah aja, Bu. Nggak mesti itu yang awal boleh, nggak apa-apa. Tapi yang awal nggak apa-apa itu, Pak. Itu jadi maksud saya gini loh. Yang pertama ini misalnya gini, analisis struktur naskah. Langsung aja gitu. Analisis struktur naskah
apa namanya, pidato Kiai Haji Madalan bla bla bla. Baru tadi munculkan historisnya apa, kertasnya apa, bentuk hotnya apa gitu, just only that gitu loh. Siap Bu. Emang baru nanti terbaik Ibu nih. Baru nanti di berikutnya baru analisis sosiologinya kah, psikologinya kah, bagaimana psikologi Kiai Haji Madalan ketika itu gitu loh. Kan Siap, bisa Bu. kita cari data. Kemudian ada, Bu, oke, apalagi ada. Bisa juga analisis kebahasaannya. Jadi cenderungnya di sini apakah jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah dalam khutbah itu yang digunakan oleh Kiai Haji Madalan? Wah, ini saya bisa duet dengan Pak Ari Bumia dan Pak Rizky atau Pak That's Jainul. why, Tenang gitu aja loh. Bos, banyak itu. Aman. Jadi Aman. baik sekali dari jangan meremehkan yang 2 lembar tadi Pak Doni. Betul. Umur hidup. Nah, soalnya Bu kalau buat orang filologi 2 lembar, aduh. Kadang-kadang itu orang kalau misalnya, mohon maaf ya, saya juga ngobrol sama banyak orang, mereka lebih banyak supaya apa namanya ya, melihat itu lembar, bukan lembar per lembar tapi buku tulisan gitu. Dan saya nggak tahu selain Pak Adib siapa orang yang sampai berapa puluh tahun gitu istilahnya bikin disertasi filologi, karena apakah sampai satu persatu gitu. Ketika misalnya waktu saya dengan Pak Aprilia di Padang itu, misalnya gini loh, sebuah naskah, apakah itu naskah suluk atau naskah tafsir? Jadi kalau suluk berarti kan dia banyak fi'il amarnya gitu. Iya Bu. Sementara kalau naskah tafsir itu fi'il madinya. Nah, itu Iya, aja itu dibahas gitu loh. Nah, jadi saya kira sekali lagi saya bilang di UHAMKA masih minim ya kajian ini. Jadi kalau Bapak langsung ngegas takut ketutup. Padahal sebenarnya banyak gitu loh. Kalau Bapak udah mulai begitu kan berarti nanti orang terbiasa. Oh, bisa jadi rujukan nih. Dosen PB ada loh yang melakukan ini. Dia mulai dari sekedar eksplor struktur, kemudian eksplor isi, kemudian psikologinya, kemudian ke audiensnya gitu loh. Berangkat. Nah, berangkat deh gitu. Itu ini tapi munculkan analisis apa yang digunakan, misalnya apakah analisis struktur naskah, langsung. Jadi struktur naskah yang kita mau eksplor di situ. Baik Bu. Tulisannya, hotnya dan seterusnya. Saya kira Pak Doni afhamin. Makasih Bu Dekan, saya kira sudah banyak sekali masukan dan teman-teman langsung saja kita next Pak Zainul mungkin bisa share screen untuk 5 menit ke depan. Pak Zainul belum 100% juga ya? Belum Bu. Ada Bu. Bumia udah ya? Bumia udah? Belum ada Bu Dekan, belum ada. Kecuali Pak Ari. Tahu tuh Bu Dekan lama banget teman-teman. Kenapa? Kan baru Baitul Arqam kemarin. Pak Ari muncul Pak Ari. Belum Pak, belum. Pekerti udah belum? Udah, pekerti sudah Bu Dekan. Harusnya udah, tunggu aja insya Allah. Belum muncul ya Pak? Yang itunya aja Pak, yang PPT-nya Pak, jangan PDF-nya Pak. PPT-nya dibuka dulu Pak. Kalau iya PDF nih, itu PDF Pak yang Dibuka Bapak klik. terus. Saya juga orang bisa buka di itu di Nah, itu udah tuh. Udah tadi tuh muncul PPT mana tadi? PPT-nya. PPT-nya buka dulu Pak. Terus nanti baru di-share ke kita. Dibuka dulu. Stop screen dulu Pak, stop screen. Stop screen dulu. Stop screen dulu Pak Jainul. Stop dulu Pak. Stop. Adanya PDF nih Pak. Ya di stop screen dulu Pak, di stop screen, terus PDF-nya dibuka, baru share screen lagi Pak. Stop screen dulu ya? Ya, nah, terus PDF-nya yang udah kebuka, di share screen. Oh, tadi. belum. Yang udah kebuka ya. PDF-nya. Dibuka dulu. Belum muncul ya Pak? Di share screen dulu Bapak. Bapak share screen dulu. Waduh. Mungkin bantuan Pak Ari nih. Bumia nanti Yang tadi, Pak. tolong screenshot ya. Kalau saya lagi
share screen saya suka sulit screenshotnya. Jadi habis ibu screenshot langsung kirim ke WA. Jadi siap. Karena kalau saya lagi share screen nggak bisa langsung kirim ke WA. Ya Bu Mia ya. Tolong share, tolong screenshot ya. Khususnya pas bagian judulnya Pak Jainul sama pas metodologinya. Ya. Ya. Mana nih Pak Jainul nih? Bentar. Silakan Pak. Ya Pak, makasih Pak. Pari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang penelitian Al-Islam Kemuhammadiyahan. Sekarang yang kedua, Pak Ari. Al-Islam Kemuhammadiyahan, saya ngambil judul tentang analisis pembelajaran fonetik, yaitu saya menganalisa pembelajaran konten kebahasaan, Pak teman-teman semua. Kemarin waktu penelitian Baitul Arqam itu pembelajaran bahasa Arab di ranting, ya Baitul Arqam. Ya jadi saya fokus ke konten kebahasaan begitu teman-teman penelitian saya sesuai dengan roadmap penelitian, alur penelitian 2020 ini konten tentang fonetik, aswat, kemudian nanti konten vocabulary, pembelajaran vocabulary, mufrodat, kemudian konten struktur bahasa, dan konten terakhir semantik, ilmu makna. Jadi pembelajarannya di sekolah itu ingin saya analisa, masing-masing sekolah bagaimana empat unsur bahasa, al-mukawinat al-lughawiyah begitu, komponen-komponen bahasa, yang akan saya teliti. Nah, di penelitian ini, di penelitian PAIK, Al-Islam Kemuhammadiyahan, yang saya teliti pembelajaran konten fonetik bahasa Arab di MBS Ki Bagus Hadikusumo, Bogor, yaitu penelitian kualitatif. Ini rancangan jenis penelitiannya yang saya buat, teman-teman semua. Jadi saya akan meneliti bagaimana metode, kemudian metode pembelajaran fonetiknya, kemudian materinya apa saja, kemudian strateginya apa saja yang mereka gunakan di MBS itu, kemudian media, strategi, materi, dan metode yang mereka gunakan akan saya analisa. Pembelajarannya di kelas bagaimana, ya nanti akan saya analisa apakah sesuai dengan pembelajaran fonetik untuk native non-native speaker gitu, yang bukan non bahasa Arab, teman-teman semua. Ya, itulah untuk penelitiannya yang saya lakukan pada penelitian batch pertama 2020 ini. Mohon masukan teman-teman semua untuk penelitian ini. Masukannya mohon diberikan. Terima kasih. Mungkin Pak Ari, itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, langsung saja Pak Zainul, saya langsung beri masukan. Kalau fonetik kan berarti aswat ya. Ya, jadi itu salah satu komponen dari ya, Pak. Boleh judulnya tadi lagi Pak? Sebutin aja Pak, sebutin aja. Perolehan analisis pembelajaran fonetik bahasa Arab di MBS Ki Bagus Hadikusumo Kota Bogor, Budekan. Nah, itu judul agak rancu ya. Silakan Pak Rizky. Karena ya, karena pembelajaran fonetik itu kan masih umum ya, Pak Jainul. Pembelajaran fonetiknya sedangkan di MBS itu tertuang di mata pelajaran di sekolah ya, Pak Jainul. Iya betul, di sekolah. Nah, itu terkait pembelajaran fonetiknya itu kan masih umum. Terus bagaimana mata pelajaran yang akan ditelitinya itu seperti apa gitu. Menurut saya sih masih mungkin nanti dijelaskan di dalamnya, mungkin nanti di ininya fonetiknya itu akannya seperti apa begitu. Karena jarang sekali kalau di sekolah itu terkait dengan fonetik gitu.
Maka kalau memang lebih banyaknya lebih tertujunya kepada keistimaan gitulah. Jadi karena istima kalau nggak imla gitu, seperti itu. Itu mungkin yang mungkin bisa saya ini kan gitu terkait fonetik gitu. Coba Ya. ini Budekan judulnya Ya, silakan Budekan. Judulnya tadi bisa di share screen nggak judulnya tuh? Sebentar, Bu. Susah ya? Bisa, Bu. Supaya kita lebih ringkas dan Pak Zainul agak lebih mudah nanti kerjanya. Iya, siap. Nah, analisis pembelajaran fonetik bahasa Arab di MBS gitu toh. Iya. Betul kata Pak Rizky tadi, ini akan membuat Bapak menjadi pertama berat. Karena pelajaran bahasa Arab itu komponennya pasti kan ada macam-macam toh. Walaupun nanti mau diinikan, saya tadi cenderung fonetik itu saut ya. Betul. Saut. Di situ ada mata pelajaran imla nggak, Pak Zainul? Iya, Bu, ada Budekan, itu berarti ada pembelajaran mufrodat mereka, kosakata. Jadi kalau imla ada nggak imla? Imla belum survei saya Budekan. Jadi bahasa Arab. Kalau mufrodat dalam bentuk pembelajaran atau ekstra? Pembelajaran mufrodat, jadi mereka itu setiap hari dikasih mufrodat 15 gitu, kayak di Gontor gitu Pak Ari. Ya. Langsung aja ke situ. Langsung saja. Kalau itu suara ya, fonetik itu suara ya? Ya, soal itu aswat. Ilmu aswat gitu. Teori pembelajaran aswat apa aja? Belajar aswat ya, Pak? Iya, Pak Rizky itu. Nah, Pak Rizky, tolong dibantu Pak Rizky. Iya, makanya kan fonetik makanya kan di fonetik itu di pembelajaran yang dimaksud itu apa yang mau sebagai objek penelitian itu apa? Karena fonetik ini kan masih terlalu rancu juga menurut saya. Kalau apalagi tadi imla belum survei. Nanti akan takutnya yang mau dianalisisnya apanya gitu. Nah, kalau saya tadi gini. Ya, silakan Bu. Satu teori pembelajaran fonetik apa? Ya, sepertinya kalau fonetik itu tempat keluarnya makhraj dengan tajwid, tapi bagaimana itu tadi Budekan terkait dengan imla. Misalkan gini, saya langsung aja disinergikan dengan imla. Jadi masukkan makhrajul huruf. Ya. Masukkan nih Pak Rizky. Jadi langsung aja. Kan kalau di salah satu pembahasan ilmu fonetik itu ada sowaid dan sowamit gitu ya. Ada vowels, ada itu. Nah, itu kalau diambil salah satu itu, Bapak langsung fokus kepada misalkan sowaid. Ke sowaid saja. Langsung apa namanya? Nah, itu kan udah ada alat ukurnya ya di ilmu aswat itu. Nah, itu langsung dipakai. Bapak analisis bagaimana siswa-siswa dan guru-guru sana mengimplementasikan atau ketika mereka nyut sowaid itu gimana? Apa yang sering mereka salah di situ? Analisis ke apa ini, Ri? Kesesuaian. Bisa jadi, bisa juga itu. Terserah, yang penting salah satu bagian dari ilmunya itu. Tapi harus menggunakan teori gitu loh, Ri. Betul, karena fonetik ini kan ada fonetik, ada fonemik ya. Kalau fonetik itu kan ilmunya, kalau fonemik itu kejadiannya gitu. Dan itu dua-duanya sama-sama memiliki fonem-fonem yang bisa kita ukur itunya. Misalkan fonem wow gitu. Itu bagaimana mereka eksekusinya itu. Fonem goin gitu. Gimana mereka mengeksekusinya? Berapa persen ketepatan mereka menggunakan goin? Kalau gitu gini aja, Ustadz Ustadz Zainul. Iya, siap. Analisis kesesuaian fonem. Fonem hujaiyah gitu loh. Iya, bisa. Fonem apa gitu, salah satu fonem. Jadi, langsung jadi apakah siswa dengan pembelajaran yang ada di MBS, apakah siswa sudah mendapatkan sesuai dengan ilmu fonetiknya gitu loh. Jadi seperti yang Pak Ari sampaikan tadi, wow misalnya gitu. Apakah wow atau wow, itu bisa dilihat itu.
Iya betul betul. Bunyinya Sebenarnya ya. lebih bisa fokus kepada huruf-huruf baju di toko itu Pak, atau huruf-huruf Itu juga bisa. yang nggak Mau ada kalau di terlalu bahasa banyak Arab, hijaiyah boleh bahasa dibagi dulu Indonesia. gitu, Pak. Karena iya, itu iya. memang dari beberapa hasil penelitian memang huruf itu kan susah ya karena nggak ada di bahasa Ini keren kita. loh, Pak. Seperti huruf Analisis apa qaf, Pak Ari? Analisis fonem kesesuaian? Pak, fonem huruf tertentu. Bapak harus tentukan di judulnya. Misalkan Oh fonem gitu. fonem sowaid campur Arab Indonesia itu. Sowe Apa dengan gitu? harokat. Ada istilahnya tuh Pak Dengan- Rizky. Tanya aja. Sowamit dengan Sesuai, harokat, kan? Pak. Iya iya. Sowamit Halo. dengan harokat. Aduh, Halo. sowaid dengan sowamit. Pak, Iya, itu kan nanti dianalisis dalamnya, Ada Turi. yang sowaid, ada Iya. harokat juga. Jadi analisis fonetik pembelajaran huruf apa gitu loh. Iya, gitu juga bisa. Analisis Gitu. fonetik, Fonetik analisis pembelajaran. fonetik pembelajaran huruf baju di toko misalnya. Iya, iya, Atau huruf idgham bilaguna atau gitu. Nanti bisa Iya, seperti iya. yang saya bilang tadi, ini bisa 7 kali Iya. penelitian lagi ini kalau Betul, kita Pak. bagi huruf hijaiyah tadi. Benar, benar, benar. Mungkin nanti Benar, perlu benar. disiapkan untuk di roadmap Pak gitu. Meskipun ini memang agak bertabrakan dengan Roadmap bidangnya Pak itu. Rizky ya. Iya. Karena Pak Rizky kan ilmu Iya, iya, aswat ya, tapi nggak masalah sih artinya nanti mungkin Si bisa rumpun nanti bahasa nggak apa-apa. betul-betul Iya. nanti Pak Ya. Rizky sama Pak Jainul kan serumpun gitu ya. Saya kira itu ya cukup ya Pak Ya. Jainul ya, Supron ya. Ya. Selanjutnya Bu Makasih, Dekan. Supron. Ya, sama-sama Supron. Pak Jainul. Selanjutnya Bu Dekan saya bantu share screen Bu Dekan. Oh saya malu sih kagak bisa. Yalah. Pengumuman, Silakan Bu Legend Mia ini. tolong di screenshot ya. Ya Bu, ya Pak. pengumuman Bu Dekan ngomong doang, kagak bisa nulis. Silakan Bu, 5 menit Bu. Baru bab niat. Merendah Bu Oke, Dekan. 1 menit ya. Mulai sebenarnya kalau dulu saya penelitian saya tentang Kuwait karena saya ngajar Kuwait dulu. Tapi seperti yang saya bilang tadi, setelah saya S2 kemudian S3 saya ngambil lagi dan konsentrasi bahasa dan filologi, sastra dan filologinya, maka saya mulai lagi meneliti yang nantinya ya mungkin insya Allah doain bisa jadi disertasi gitu. Amin. Maka saya udah bilang sama Pak Kaprodi, saya udah punya itu pidato saya buat guru besar tuh di terakhir nanti, saya bilang gitu. Judulnya Teologi Nasionalisme, saya bilang gitu. Nah, Mantap. jadi penelitian saya dimulai, ini saya dibantu orang juga, hegemoni politik dan sosial melalui adabul mukawamah pada konteks Palestina, studi antropologi sastra dan komunikasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya nanti rencananya mau bikin disertasi tentang ekonasionalisme. Ekonasionalisme ini teorinya belum ada. Saya coba tawarkan dalam bentuk teori lingkungan dan nasionalisme nantinya. Nah, saya pakai adabul mukawamah, yaitu sastra perlawanan, sastra patriotik atau sastra nasionalisme, apapun namanya itu, saya gunakan konteksnya puisi Fatwa Tufon. Nah, di awal ini saya ingin secara eksplor saja membahas tentang bagaimana politik dan kekuasaan sosial itu mempengaruhi produk sastra mukawamah di Palestina. Nah, itu pendekatannya antropologi sastra. Kalau saya sih lebih cenderung pada sosiologi sastra gitu. Nah, kemudian ini sekedar permulaan gitu. Tapi nantinya kecenderungan kajian saya itu lebih kepada nasionalisme. Karena saya S3-nya di studi Islam, maka saya integrasikan sastra dengan ilmu keislaman, maka cita-citanya nanti saya punya konsep tentang teologi nasionalisme. Begitu kira-kira. Ada lagi nggak Pak Ari? Slide saya. Bu, ini roadmap. Roadmap coba lihat. Nah, ini dia. Jadi agak serem juga ini kayak Pak Kaprodi juga. Nah, ini yang dulu 2016 kayak 2021 saya tulisannya lebih kepada Kuwait gitu. Tetapi pas di 2021 ke depannya rencananya baru bab niat ya. Ini hegemoni, kemudian ekonasionalisme dalam puisi Fatwa Tufon, analisis genetik, kemudian nasionalisme dalam sastra Arab modern, dan nanti di keempat ini sebenarnya itu tadi teologi nasionalisme. Jadi nanti kayaknya gitu terakhir dari perjalanan sastra adabul mukawamah ini adalah melahirkan sebuah konsep teologi nasionalisme, di mana nasionalisme itu dianalisis dengan pendekatan ilmu teologi atau petafidan. Saya kira itu. Terima kasih. Mohon masukannya. Baik. Siap, Bu Dekan.
Siap, Bu Mia. Belum foto metodologinya. Oh, siap. Metodologinya belum. Siap. Monggo, Bu. Emang setiap lembar dipotong? Enggak, Bu, Metodologinya, bagian Bu. judul sama metodologi. Oke. Biar lebih ini. Biar lebih serem. Silakan. Saya serahkan Pak Doni mungkin, Pak Zainul, Pak Rizky, Bu Mia. Kalau saya sih idem aja. Kalau Pak Doni, monggo Berat, silakan Pak Ari. Doni. Judulnya keras ini. Pak Doni itu Berat. Judulnya keras, Pak Ari. susah banget soalnya. Ini jangan semua ini, Bu. Angkat tangan, Ini Pak Ari. semua ini. Dilempar lagu aja ke Pak Doni aja udah. Lempar lagu Pak Doni aja udah. Saya ini Bu ya, apa sedikit ini. Mantap. Kalau menurut pandangan saya ini satu penelitian yang spektakuler, ini bukan lebay gitu. Karena apa? Ibu Dekan bisa membuat suatu bukan penemuan di sini, metode gitu. Karena hegemoni itu kan kepemimpinan gitu kan ya. Nah, jadi tapi menurut saya kayak contoh kan antropologi sastra ini kan gitu. Kita terutama dalam antropologi sastra yang harus kita utamakan yaitu adalah logika lingkungan di sini gitu. Nah, dalam logika lingkungan ini sih Bu yang saya masih apakah ya benar amat sangat Ibu harus kuasai di sana gitu. Karena logika lingkungan ini akan menghasilkan sebuah ya implementasi komunikasi di sini gitu. Karena lingkungan itu kan yang menghasilkan sebuah komunikasi gitu kan. Apa komunikasi itu baik atau buruk, apalagi tentang Palestina dan Israel. Nah, makanya dibilangkan apakah hegemoni di sini ini. Nah, kalau menurut saya hegemoni apakah di sini berbentuk orang atau berbentuk lingkungan. Nah, ini sih yang harus difokuskannya sih, Bu. Apakah kita berfokus karena politik sosial, ya, politik dan sosial dalam sastra dan antropologi sastra ini sedikit bertolak belakang gitu pandangan saya. Jadi kalau hegemoni politik sosial berarti dalam komunikasi antara Palestina dan Israel gitu. Tapi kalau sudah antropologi sastra yang dimasukin, jadi ada dua di sini, ada dua penelitian jatuhnya gitu. Nah, jadi ada dua penelitian antara kepemimpinan politik sosial dan antropologi sosial gitu. Nah, jadi ketika dua ini nanti kan Ibu bingung nih antara yang mau difokuskan antara antropologinya atau hegemoni politik sosialnya gitu sih. Nah, kalau bagi saya kalau studi komunikasi gitu kan atau studi komunikasi lingkungan gitu udah jauh lebih cukup gitu. Tapi kalau antropologi sastra dan komunikasi ini masuk banget Bu. Dan karena apa? Antropologi sastra akan menghasilkan sebuah komunikasi. Tapi kalau sudah ada kata hegemoni di sini, kata hegemoni politik sosial, nah di sini akan berbentrokan dengan antropologi ini gitu. Nah, jadi nanti ada dua pecah jadinya. Jadi Ibu akan menjelaskan hegemoninya sendiri, antropologinya sendiri. Nah, jadi tapi tetap akan menjadi gitu kan premis suatu kesimpulan yang bisa disatukan tetap, tapi nanti akan bercabang dulu, akan menjadikan satu kesimpulan. Seperti itu sih Bu. Oke, terima kasih Pak Dokter, luar biasa ini. Dia serasa ujian pendahuluan saya ini. Jadi begini, Pak Dokter, ini sih mohon saran lagi. Ini sebenarnya judul yang kayak orang bangun tidur kebelet pipis aja buru-buru gitu loh. Tapi yang judul saya nanti itu adalah ekonasionalisme. Judul disertasi saya yang sebenarnya itu adalah ekonasionalisme. Nah, ini berangkat dari sini. Jadi begini, memang ada dua. Jadi kalau yang antropologi sastra dan komunikasinya itu adalah pendekatannya, kemudian prosesnya itu adalah hegemoni politik tadi. Jadi kita hanya di penelitian ini hanya kita mau ambil penemuan tentang bagaimana kondisi ketidaknyamanan dan ketidakadilan yang dialami Palestina oleh yang dilakukan Israel kepada Palestina itu melahirkan sebuah genre sastra yang terbarukan yaitu mukawamah, di mana ini bagian daripada karakteristik sastra modern di Palestina. Dan Palestina adalah sastrawan Palestina adalah sastrawan yang master atau pionir di bidang adabul mukawamah ini.
Nah, itu dikajinya melalui pisau antropologi dan komunikasi, di mana apapun ya yang dikomunikasikan atau apapun dialektika yang terjadi dalam persoalan Israel dan Palestina itu sesuatu yang tetap akan melahirkan kritik sosial gitu, tidak selesai. Sehingga sastra juga harus tampil memberikan dialektika atau komunikasi kepada dunia tentang apa yang terjadi di Palestina. Nah, kemudian nanti selanjutnya dari data itu baru nanti saya akan melanjutkannya dalam bentuk lebih kepada spesifik, yaitu Fatwa Tukon. Nah, Fatwa Tukon ini adalah sastrawati Palestina yang tadinya dia adalah seorang feminisme, kemudian karena ada Muqawamah ini juga, atau karena dialektika yang terjadi antara dialektika politik dan sosial ya di Israel dan Palestina ini, melahirkan dia menjadikan dia berubah menjadi patriotik potri gitu, kira-kira begitu Pak Dokter. Saya tetap merasa berat sih, terus terang aja. Sebenarnya saya juga merasa berat. Saya akan perbaiki nanti lebih ringan lah. Saya lebih cenderung menghilangkan ya, makanya Ibu ini tadi yang ini dua judul tadi mewah banget ini Bu. Ini bukan judul Muhammad, ini judul galak ya. Judul Scopus ini Bu. Ini Mantap. judul Scopus. Oke, Baik. gitu aja lah. Ini Ya. ceritanya pemanasan aja. Terima kasih Bu Dekan. Ada lagi teman-teman? Saya kira cukup ya, sudah langsung saja. Pak Rizky, silakan Pak. 5 menit ya Pak. Bagi-bagi sama saya waktunya. 5 menit. Sudah Pak? Sudah keluar? Sebentar, biar ada sayangnya. Nah, screenshot dulu. Tolong bukunya atau Pak Ari di sini. Sudah Pak? Ya, silakan Pak. Sudah sini Pak? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, ini judul yang mungkin ya, ini 2 judul penelitian Pak Ari yang kontribusi memberikan ide. Sekarang tadinya kecenderungan mahasiswa PBA UAMKA dalam melaksanakan penelitian Al-Islam Muhammadiyah. Kemudian saya juga minta pendapat terkait judul. Jadi kecenderungan itu diganti saja dengan potensi dan motivasi mahasiswa PBA, FAI, UAMKA dalam melaksanakan penelitian Al-Islam Muhammadiyah. Dan tentunya di sini di dalamnya itu saya bersinergikan dengan kebahasa Araban dari mahasiswa PBA, FAI. Jadi bagaimana mendidikan Al-Islam Muhammadiyah sinergi dengan kebahasa Araban gitu. Dan ini mungkin yang menjadi bisa diarahkan mahasiswa, diharapkan nanti akhirnya itu bisa diarahkan ke penelitian terkait dengan Al-Islam Muhammadiyah dan juga bersinergi dengan kebahasa Araban seperti itu. Nah, untuk di sini ketuanya saya sendiri, kemudian anggotanya Pak Doni. Untuk anggota dari mahasiswa itu Yowan dan juga Putri. Nah, ini karena kenapa terkait dengan minat terkait dengan minat penelitian mahasiswa ya, karena memang saya mengacu kepada roadmap yang sudah dibuat ya terdahulu ya, terkait dengan minat penelitian mahasiswa studi kita ini di PBA. Jadi di sini minat penelitian mahasiswa. Jadi kemudian dimodifikasi judulnya yang memang arahnya ke minat penelitian seperti itu. Nah, mungkin nanti akan terkait dengan metode penelitian, bagaimana dipakai metode kuantitatif dengan deskriptif kualitatif. Jadi mencari angka dulu, hasil data, ya maupun data, ya kemudian yang memang berupa angka, kemudian mungkin akan saya deskripsikan dengan kualitatif seperti itu. Kemudian dia ada wawancara juga, kemudian kuesioner melalui Google Form, kemudian analisis data, gitu. Kemudian, nah ini juga mungkin ada koreksian, mungkin subjek dan objek penelitian, subjeknya itu mahasiswa FAI UAMKA, kemudian objeknya potensi dan motivasi penelitian terkait AIK.
Kemudian anggaran penelitian di sini sesuai dengan penelitian AIK sebelumnya 15 juta meskipun turunnya tidak segini ya. Meskipun turunnya 3 juta ya. 10 juta dia dapat kemarin. 10 juta 10 belikan. juta. 10 Bu, 10 tuh. Keren banget Pak Rizky ini. Padahal ya itu asal Keren. padahal Pari cuma jorokin doang gitu kan. Nah ini luaran wajibnya Iya. mencoba saya masukkan yang di luar Jawa, ini jurnal Amiyar di Kalimantan STIK. Wah, saya pernah ditolak tuh di situ. Oh gitu Pak. Nanti bisa direvisi Pak oleh ini dan minta nanti ajuannya lah. Iya, luaran iya. wajibnya. Kemudian luar tambahan ya haki saja. Nah mungkin itu cukup Pak. Mungkin ada kritikan, masukan dari yang lainnya. Maaf. Judulnya terus judulnya Pak Rizky judul. Oh judul sebentar. Kenapa Pak Rizky penelitian AIK, emang mahasiswa suka penelitian AIK? Nah jadi ya itu makanya kan gini Bu Dekan, karena kan kita belum masih simpang siur nih terkait dengan mungkin mau meneliti apa kan. Jadi nanti di sini justru disitulah hasil penelitian ini kita ada arahkan terkait dengan AIK ini, karena kan yang mungkin mereka belum tahu bahwa ternyata penelitian terkait dengan Islam Komandian ini bisa disinergikan dengan bahasa harapan sehingga menjadi sebuah penelitian yang bisa diteliti oleh mereka Bu Dekan, seperti itu. Betul, tapi kan kalau bicara skema penelitian AIKD itu ada buat dosen nggak? Ada buat mahasiswa nggak? Nggak ada, Bu. Nggak. Jadi gini, ada. Kalau mungkin nih Pak Rizky, karena ini judulnya juga ada suara saya sedikit gitu, bagaimana meneliti, karena nanti untuk mengakomodir teman-teman dosen yang meneliti PAIK Bu, penelitian Islam Kemuhammadiyahan. Bisa jadi gini, misalkan meneliti metodologi pembelajaran di sekolah Muhammadiyah tertentu. Nah itu kan kecenderungan ke AIK berarti. Nah, ingin betul, meneliti betul. di pesantren. Membantu ya. Seperti ya nggak hanya kan penelitian kan objeknya juga masuk kepada potensi dan motivasi itu, artinya bukan konten Islam Kemuhammadiyahannya secara utuh sebenarnya ya, artinya apapun yang ada di judul itu bisa jadi nanti salah satu bagian dari AIK itu sendiri, seperti itu mungkin ya, artinya mungkin nanti di situ mungkin Pak Rizky nggak tahu nih bagaimana caranya mendapatkan data agar anak-anak itu nanti sih outputnya pengennya teman-teman dosen punya satu mahasiswa untuk meneliti AIK gitu, karena memang penelitian keislaman dan kemuhammadiyahan buat 100% juga ya? Belum. Belum ya? Iya belum. Ini buat penelitian 100%. Enggak juga Bu. Enggak juga. Jadi saya pernah neliti PAIK itu udah habis 100%. Dan itu dananya gede. Gitu Bu. Saya yang tentang etnografi Muhammadiyah di Palembang, itu saya pakai skema PAIK itu Bu. Itu dananya lumayan besar. Halo, sepemahaman saya memang betul kita ada skema AIK, tapi bukan buat mahasiswa setahu saya gitu loh, itu buat dosen. Jadi kalau sini dan motivasi mahasiswa untuk dalam melaksanakan penelitian AIK, ini alurnya kemana ini? Ya gini baik Bu Dekan, terima kasih. Jadi begini Bu Dekan, saya juga sebenarnya tadinya karena kan masukan, kemudian saya pikirkan. Nah, kemarin jadi begini, setelah saya melihat transkrip nilai, nah terkait dengan ternyata makanya di sini di dalamnya ini saya mensinergikan dengan kebahasa Arapan mereka. Jadi tadi seperti yang Pak Ari katakan tadi bahwa ya kita ternyata bisa melakukan yang basically dari Islam ke Muhammadiyah dengan bersinergikan dengan kebahasa Arapan. Misalkan satu sisi pertama dari lokasi ya terkait dengan ke tempat Muhammadiyah sekolah, mungkin meneliti tadi misalkan terkait etnografi yang Pak Ari itu kan termasuk juga etnografi itu termasuk juga kan bisa dalam ranah Islam ke Muhammadiyah juga, tapi bersinergikan juga nanti bagaimana
etnografi pesantren yang terkait dengan kebahasa Arapannya. Seperti misalkan Pak Rizky, langsung ya, saja diambil titik bahasa Arabnya apa, gitu loh. Jadi kalau Pak Rizky begini, saya sih hanya menyayangkan supaya bermanfaat bagi Jafung, karir, dan seterusnya ya. Kalau begini kan hanya bicara motivasi, kemudian ada penelitian AIKA. Yang berkaitan dengan otoritas keilmuan Pak Rizky belum muncul nih. Tadi kan sudah disampaikan ke bahasa Arapan gitu kan. Nah, apa nih yang Pak Rizky mau sampaikan di sini tentang kebahasa Arapan itu dimunculkan saja supaya ketika nanti ditaruh di payungnya dia punya tempat. Karena setahu saya penelitian Al-Islam Kemuhammadian ini pertama dia bersifat konsep maju bersama persyarikatan. Jadi apa yang kita lakukan itu memiliki dampak manfaat bagi persyarikatan. Nah, ketika kita bicara penelitian Islam Kemuhammadian itu luas sekali gitu toh. Kecuali misalnya gini, potensi ini lebih kepada populer kalau menurut saya. Kecuali begini, tingkat pemahaman yang berbau-bau bahasa Arab gitu di sekolah apa gitu loh, Muhammadiyah berapa gitu. Itu jauh lebih dua-duanya simbiosis mutualisme. Organisasi persyarikatan kita dapat manfaat, kemudian Bapak secara keilmuan juga dapat manfaat. Gitu. Ya, kalau kemarin kan saya penelitian itu terkait dengan kompetensi kebahasa Arapan warga Muhammadiyah Kota Bekasi, kemudian mungkin nanti mau ada pun kurang proposal Pengmas itu sudah insya Allah 90%, tinggal dibuka batch-nya, tinggal minta mitra. Nah, itu terkait dengan bagaimana penggunaan blogger dalam rangka kompetensi meningkatkan kompetensi gramatikal bahasa Arab gitu. Nah, itu aja yang tadi itu. Bagi guru di sekolah Muhammadiyah berapa gitu loh. Itu lebih masuk ke bahasannya Pak Rizky itu. Ini makanya ini Budekan saya kan udah 2 kali AIKA ini makanya jadi agak ini juga saya kira tadi sudah saya sebagai dosen pemula, itu saya melanjutkan lagi itu Budekan. Ternyata saya mengulang lagi AIKA gitu Budekan. Jadi gini, banyak teman-teman dosen itu yang skemanya yang baru kebuka itu 2 ini. PAIK dan penelitian 80% Baitul Arkom. Skema yang lain itu nggak kebuka. Pertama karena teman-teman belum 100%, itu menghambat juga. Terus kedua, teman-teman belum punya Jafung, itu menghambat juga. Akhirnya skema yang kebuka cuma sedikit. Nah, kalau kita kan banyak tuh Budekan. Saya aja ada 7 gitu. Budekan juga ada 7 karena kita udah lektor dan ya gitulah akhirnya teman-teman di sini bagaimana memaksimalkan agar skema PAIK ini masuk gitu. Jadi mungkin bisa jadi tuh Pak Rizky nanti saran itu bisa jadi difokuskan kepada satu sekolah. Ya, itu lebih mudah Pak. Kalau kemarin kan satu kabupaten tuh Bekasi. Nah, harusnya sekarang kalau yang cuma di sekolah kan lebih mudah. Jadi kan saya tadi gitu Budekan, saya mengharapkan apa yang diinikan Budekan memang terkait dengan ada kaitannya langsung bersinergi dengan penelitian berikutnya. Tetapi yang dibuka batch ini masih AIKA juga, bukan dosen pemula begitu. Ya nggak apa-apa, larinya ke itu aja lagi ke sekolah Muhammadiyah gitu, itu masih termasuk AIKA loh Pak. Iya betul. Itu aja Pak Rizky ya. Pak Rizky, metodologinya dibuka Pak Rizky. Kalau nggak menyusahkan, tapi kalau menyusahkan ya sudah, mudah-mudahan ini lolos gitu. Cuman setahu saya mahasiswa tidak punya skema di dalam anggaran penelitian AIKA. Jadi gimana jadinya Budekan? Saya lebih cenderung tadi. Tetap nggak apa-apa yang tadi supaya tadi penggunaan apa tadi, belajar apa tadi Pak Rizky bilang? Motivasi. Penggunaan apa tadi, belajar bahasa Arab atau? Oh itu di Pengmas Budekan. Diteliti juga nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oh iya. Kan Bapak sudah meneliti. Sudah Pengmas misalnya gitu kan ya? Iya. Pengukuran tingkat keberhasilan pemahaman bla 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 di ini gitu loh. Sekolah Muhammadiyah ini gitu. Udah termasuk AIKA juga, Pak.
terkait dengan blogger gitu. Kalau tidak menyusahkan, kalau mau terus ini juga mudah-mudahan gampang, mudah-mudahan bisa dapat data. Ya, itu masalahnya ini juga ini apa terkait dengan waktu juga. Pak Rizky, itu metodologinya tuh Bumia mau foto kali. Potensi dan motivasi nggak terlalu besar. Jadi Roro Jonggrang, Pak, Roro Jonggrang. Kerja semalam. Tanggal 21 toh terakhir. Iya, diundur Pak, masih lama. Tanggal 21. Udah, Pak. Setiap semester pasti diundur. Ya monggo lah, itu nggak mesti diikuti juga, coba aja, mudah-mudahan gampang dapat data. Nggak apa kan fungsinya kita ada seminar ini untuk itu ya Pak Rizky ya. Kita memberikan masukan sama lain. Ini yang belum pernah terjadi nih ya Bu Dekan ya. Ini kayaknya baru sekarang ini kita diarahkan Lemlit seperti ini. Sharing Pak Kaprodi, betul. Ya Pak Zainul. Oke. Gimana teman-teman yang lain ada masukan untuk Pak Rizky? Jadi nanti saya ini aja mungkin berikan dengan yang lainnya di Pak Rizky, Ika udah kan Pak Rizky ya? Di WA saja, di grup WA biar nanti lebih ini gitu. Udah. Ini yang kedua Pak Jainul. Oh, kalau skema yang lain nggak ada Bapak? Nggak kebuka Bu. Jadi gini Bu Dekan, notifikasinya sudah bisa membuka dosen pemula. Tetapi ketika ya usulan proposal penelitian yang terbuka hanya 3, itu AIKA, kemudian disertasi doktor, kemudian bagi kedokteran itu. Jadi yang buat saya AIKA lagi begitu. Jadi memang serba salah juga berikan ya. Jadi teman-teman nih semangat neliti, tapi di satu sisi batch-nya belum terbuka skemanya. Ya semoga aja ada jalan keluar. Ini sebenarnya juga nggak apa-apa, cuman Bapak bisa nggak cari dapat datanya kira-kira gitu. Takutnya nanti Bapak udah dua misalnya udah tempat jalan gitu ya, pas mencari data siapa ya mahasiswa juga. Dalam form itu nanti kesimpulan dan nanti di tujuannya itu sebelum mereka nantikan sempro itu atau mungkin di dalam bentuk pengabdian masyarakatnya itu membuat BIMTEK terkait dengan penelitian-penelitian yang bisa mereka ambil begitu. Itu saja, jadi minta izin kepada Kaprodi sebelum mereka ada sempro terkait dengan judul mereka, nanti ya saya minta izin untuk menyampaikan ini begitu judul yang bisa kalian ambil di terkait dengan penelitian. Pasti dimasukkan Pak Rizky. Ya. Boleh Pak? Ya. Ya, silakan Pak Geno. Kebetulan Pak Rizky itu di mata kuliah kemuhammadiyahan itu ada tugas dakwah lapangan, Pak. Tugas dakwah lapangan tuh di mata kuliah kemuhammadiyahan. Mungkin ada, nah itu melibatkan mahasiswa tuh Pak Rizky itu. Jadi wajib mahasiswa ketika mata kuliah kemuhammadiyahan melaksanakan tugas dakwah lapangan, Pak. Di situ potensi motivasi mahasiswa itu tuh Pak, diminta Pak. Berarti gini aja, potensi motivasi mahasiswa dalam melaksanakan dakwah gitu aja ya? Iya, dakwah lapangan. Itu bisa tuh. Ya, itu, Tapi penelitiannya nanti itu Pak, soalnya anaknya belum ngambil masuk kuliah itu. Yang semester 5 kemarin mungkin pengalaman kali Pak. Iya bisa. Aja. Kalau ngambil yang semester 5 bisa. Minta tanya aja Pak, pengalamannya gimana. Iya. Gitu. Yang kurikulum 2019 ini kemuhammadiyahannya semester 6 Pak. Kalau gitu saya ganti Pak judulnya Pak. Pak Rizky. Ganti lagi. Iya. Nggak usah ribet-ribet begini kalau begitu. Langsung saja resepsi mahasiswa terhadap program dakwah lapangan. Ini sastrawan teori resepsi kan. Ya maksudnya supaya ada resepsi beda lagi nih. Keilmuannya gitu loh. Terserah mau terima. Saya kira resepsi pernikahan Pak Doni. Ya kan resepsi program dakwah lapangan terhadap
resepsi mahasiswa PBA terhadap program dakwah lapangan mata kuliah Kemuhamadiyahan. Selesai itu. Ya, bungkus tuh Pak Rizky. Oh, Sama-sama objeknya mahasiswa juga itu kan. tugasnya Mahasiswa Pak semester Rizky 6 baca sekarang. teori resepsi, udah selesai. Sama Zafa sama Rizka. Atau lebih luas aja saya Yawan Faiz, itu kan? Pak. Iya, Muhammadiyah Yawan. enggak semester 6 udah ngambil, Pak. Udah. Semester cuma 5 kan Pak Muhammadiyah. semester 4 yang belum. Iya, Karena jadi- kurikulumnya mereka ganti kan. Jadi semester 6. Nah, berarti semester 6 ini bisa ya Bisa. objeknya Biar lebih udah luas. Biar lebih luas, mahasiswa CFI aja. Kan lebih bagus kalau sampelnya lebih banyak. Anak PAI, anak PS juga ikut aja. Kalau judulnya begitu. Google Form aja, Pak. Iya, Itu gampang. kuanti itu, Pak. Baik, PBA Pak Rizky, aja lah. saya kira Iya, sudah iya, banyak baik. ya, Bu Dekan dan Iya, teman-teman. iya. Tolong Baik. nanti Dia pegal-pegal ntar ini aja lagi nih. Tolong di stop screen, Pak. Kita tutup ya, Iya. sudah selesai ya, Iya, alhamdulillah. iya. Sudah selesai Bu Dekan ya? Mantap. Iya. Saya nggak usah ya. Pak Doni saya Hari minta Ari teori. belum. Ari belum. Nanti Aduh, kan saya yang paling minta- Hari. Minta teori Nih, kalau dari lu Bu nggak Dekan dulu. maju nanti Gampang. fokus nyari Teori Pak Ari Siap. nggak ini nih nggak ada proposalnya gitu ntar. Iya. Penting foto. Oh, udah dulu. bagus Pak Ari, udah bagus udah Belum, bagus. belum ngomong saya. Oh, Baik, Bapak Ibu sekalian, Bu Mia tolong ya share screen ya. Ini sama nih, lu boros banget diri. Siap. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ini penelitian yang mengarah ke disertasi saya. Salah satu bagiannya aja. Karena memang saya judul disertasi saya kan tentang otonomi belajar, maka saya harus meneliti dari dasar-dasar Oh, jadi sekali. otonomi sih, Ri? Perasaan lu kemarin macem-macem gitu. Enggak, Bu. Jadi saya menulis akademik, tapi saya akan membuat model pembelajaran dengan otonomi belajar. Jadi anak-anak tuh Bukan yang itu, Ri, yang kemarin itu yang apa namanya? Terjemah nggak jadi, Ri? enggak, soalnya itu lebih ke apa namanya? Linguistik terapan tapi bukan di bidang pengajaran bahasa. Jadi saya kata promotor saya itu, nah judul disertasi saya kan itu pengembangan model pembelajaran menulis akademik bahasa Arab berbasis otonomi belajar. Nah, salah satu sub penelitiannya itu harus menganalisis gaya belajar. Nah, jadi saya di sini membuat penelitian yang mendukung disertasi saya. Jadi aspek gaya belajar kamu ngajarnya, Ri? Kenapa? Kamu kan nggak ngajar kalam sama kitabah. Kan Ngajar kemarin ya? ngajar kalam, sekarang lagi ngajar kitabah juga. Oh ya udah. Nah, jadi gaya belajar ini saya fokus di 2 mata kuliah tersebut. Mata kuliah kalam dan kitabah dengan perbandingan antara di universitas negeri dan universitas swasta. Jadi komparatif dong ya. saya akan ngambil komparatif, saya akan mengambil data dari kita PBA UNJ dan PBA UHAMKA. Sebenarnya saya ada yang satu lu suruh Putri, si Putih ngambil data, yang satu lu gitu ya. Dasar lu. Jadi sebenarnya apa namanya ya, saya sedang sama istri saya juga saya sedang mengerjakan penelitian yang berkaitan dengan karakter. Nah, jadi karakter mahasiswa gitu. Nah, salah satu teorinya itu nyambung juga dengan ini. Jadi artinya saya sedang melaksanakan penelitian yang memang saling mendukung dengan penelitian yang lain dan penelitian disertasi. Karena nanti memang harus begitu Bapak Ibu. Jadi sekali penelitian tuh kalau bisa ada yang bisa dihasilkan, bukan hanya itu hasilnya gitu loh. Nah, jadi dan itu mendukung penelitian apa gitu. Makanya saya membuat judul ini. Dan saya fokus kepada 2, gaya belajar dan religiusitas ya. Karena ini tadinya saya mau penelitian pengembangan program studi, apa namanya kan ada skema PSU gitu, pengembangan program studi. Tapi kata Mas Umam ini apa namanya diajukan PDK aja Pak, dasar keilmuan, karena Bapak meneliti di mata kuliah yang Bapak ajar. Oh ya nggak apa-apa. Nah ini ya apa namanya judul saya Bapak Ibu, mungkin nanti mohon masukannya. Kemudian masukan, masa pakar dikasih masukan gimana? Tetap butuh Bu, artinya ini makanya ada forum ini biar kita bisa saling memberi. Nah ini roadmap penelitian saya di tahun 2000 yang paling terakhir itu 2019-2020. Saya menganalisis tentang penerjemahan itu Bu Dekan. Jadi bagaimana anak-anak memanfaatkan studi skill itu di mata kuliah literasi.
Jadi meskipun mereka punya alat, tapi mereka harus memiliki skill menggunakan alat itu, termasuk Google Translate. Di mana saya selanjutnya akan membuat model pembelajaran, dan penelitian yang mendukung itu adalah menganalisis gaya belajar dan religiusitas. Kenapa gaya belajar dan religiusitas? Karena kedua hal itu yang mendukung mereka mau belajar itu menurut teori. Jadi saya ingin mendalami keduanya. Dan mungkin itulah yang menjadi landasan perbedaan kenapa universitas di sini dengan di sini berbeda. Kita mungkin unggul di religius, di sana unggul di gaya belajar. Nah, itu makanya hasil penelitian ini akan menjadi yang seperti itu. Rencananya sih begitu. Semoga aja berjalan lancar. Kemudian ya ini sudah akan... itu Pak Kaprodi. Ya. Pidato buat guru besar udah ada belum? saya belum kepikiran udah kan. Saya masih bikin proposal, saya revisi nih. Aduh. Saya nanti dulu dah. Nah, kemudian ini saya jujur aja ini untuk metodologi saya minta bimbingan kepada istri saya. Jadi apa namanya desain penelitian namanya Convergent Parallel Mixed Method Design. Waduh, panjang banget namanya. Jadi ini intinya gini, saya mengambil data bersamaan dan mengolah secara bersamaan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Dan itu langsung diberi kesimpulan di situ. Nah, apa namanya sebenarnya kalau lebih dikonkretkan ini ada dua, antara konten analisis dan survei. Nah, dari mana? Kalau survei kita pakai Google Form, kemudian konten analisis adalah analisis hasil in-depth interview yang saya lakukan kepada mahasiswa dan dosen-dosen. Karena nanti kan itu hasilnya pasti berbentuk transkrip ya, di mana transkrip itu merupakan konten, di mana konten itu saya analisis lebih in-depth gitu. Dan ini apa namanya ada 10 step yang akan saya lakukan. Ini merupakan langkah-langkah konkret penelitian ini ya. Jadi melakukan studi penelusuran awal, kemudian membuat instrumen, kemudian membuat instrumen untuk berdasarkan materi, penyebaran angket ke PBA, UHAMKA, dan UNJ, pengumpulan data final, melakukan interview, in-depth interview kepada dosen dan mahasiswa. Nah, ini yang agak menarik nih ya, menganalisis data menggunakan SAC. Kemarin waktu saya ikut pelatihan tuh Bu Dekan, jadi saya punya kewajiban dengan Bu Mitra Gultom untuk mendiseminasikan ke dosen-dosen FAI. Jadi ada metode analisis data dengan SAP Analytic Clouds. Nah, jadi itu program ya Bu. Memang sih kayaknya dia lagi dagang itu dari ASEAN itu, dagang program. Tapi kita dapat akun gratis, tapi cuma akun demo gitu. Tapi itu menarik sekali untuk kita gunakan sebagai alat analisis data. Kuanti ya? Data kualitatif bisa Bu. Jadi dua-duanya bisa diolah. Jadi kita yang kalau data kualitatif berarti bisa di ini dong, bisa buat di Google Form dong. Bisa sekali. Jadi yang penting kita dapat database berupa Excel aja. Tapi isinya harus banyak Bu. Jadi dari mulai ukuran sepatu, ukuran baju itu kalau masuk juga nggak apa-apa gitu. Tanggal lahir, tanggal nikah, ini itu semuanya dimasukkan itu. Semakin banyak data semakin bagus untuk diolah. Karena kata dia nanti data itu merupakan sebuah tambang emas baru. Itu kata dia, bahasa jualannya begitu. Nah kemudian seperti biasa saya membuat perumusan perbandingan ya. Tentunya ini menggunakan metode komparasi antara kedua hasil gitu ya. Kemudian ya di akhir saya membuat abstrak dan mengajukan artikel di bulan Juni. Saya kira itu penelitian saya, Bu Dekan, teman-teman sekajawat mohon masukan dan arahan. Terima kasih. Ri, yang mau dicari aspeknya atau karakternya, Ri? Ininya Bu, gaya belajar dan religiusitasnya dua aja itu. Kenapa harus pakai kata aspek? Gimana ya? Saya baca penelitian orang gitu. Karena saya kalau meneliti pasti ngelihat korelasi. Enggak Bu. Jadi saya cuma fokus kepada dua hal itu. Jadi teori gaya belajar dan teori religiusitas. Karena teori gaya belajar kan pasti banyak gitu ya. Artinya anak-anak ini perlu saya pilah-pilah kepada siapa yang gaya belajar begini dan gaya belajar begini. Religiusitas siapa yang begini, siapa yang begini gitu. Saya nyontek ke jurnal orang. Ya. Kenapa nggak diinikan aja, Ri? Gimana Bu? Dikorelasikan. Kalau dikorelasikan itu penelitian lain lagi Bu. Ini penelitian yang sangat gampang ini Bu. Nah kalau dikorelasikan dengan data yang sama itu bisa saya ganti judul aja. Korelasi antara gaya belajar dan religiusitas. Tapi datanya sama, bisa gitu. Jadi ini di sini saya hanya ingin mendeskripsikan secara singkat. Nah penelitian yang selanjutnya baru korelasi gitu. Jadi artinya ini
sebenarnya data yang sama digunakan untuk 2 penelitian yang berbeda juga bisa. Karena pada penelitian yang ini fokusnya adalah hanya untuk mendeskripsikan bagaimana gaya belajar, bukan untuk mencari korelasi antara gaya belajar dan religiusitas itu sendiri. Nanti produk datanya itu gaya belajar begini, religiusnya begini. Kalau di UHAMKA begini, kalau di UNJ begini, begitu. Nah, data itu akan mendukung disertasi saya, Bu, gitu. Sebagai data awal untuk kemandirian belajar itu sendiri. Kamu harus banyak baca teori religiusitas, Ri. Karena gini, Ya, Ri, betul. teori religiusitas itu sebenarnya agak-agak rancu gimana gitu loh. Iya, Bukan iya. ya dalam arti Saya mau religiusitas. komen itu tadi, Bu. Oh gitu. Jadi Iya. tapi ini kamu harus pendekatannya psikologis sebenarnya kalau religiusitas ini dipahami. Saya kayaknya punya buku itu, Ri, tapi nggak tahu di mana ya. Yang saya baca sih Jadi baru ada, menurut Fogg itu, Fogg 1 ada 5 dia dimensi religiusitas itu. Termasuk ya, ada indikator tirakat religius dan itu apapun tirakat. religinya ya. Iya, Apapun ya, betul. religinya, Ri. Mm-mm. Nggak mesti memahami religiusitas Islam, tidak. Iya. Tapi ideologi lah, keyakinan gitu. Betul, betul. Kamu harus banyak itu dan kemudian mengambil teori yang paling tidak tingkat kesohiannya gitu. Jadi masih ada apa ya, religiusitas dalam pemahaman kita, ketauhidan gitu loh. Betul. Jadi bukan religiusitas dalam pemahaman yang general tadi yang seperti yang saya sampaikan, membingungkan dan nggak jelas. Bukan yang nggak jelas Iya. sih, cuman ya ada orang memahami religiusitas itu bukan agama gitu. Sementara tapi ada juga yang memahami religiusitas itu beragama. Betul. Ada orang yang kalau religiusitas sih spiritualism juga religius. Ada juga begitu, maka kamu harus pandai-pandai memaparkan dan memilah dan memilih. Nice, betul. Good. Betul, boleh kan? Saya memang tadinya itu gaya belajar aja. Cuma waktu itu kan saya konsultasi dan ngobrol sama Bu Mia gitu, gaya belajar oke. Tapi kayaknya harus ada yang saya tambahkan ini, biar saya tambah belajar lagi itu religiusitas itu sendiri. Gitu. Sebenarnya saya memang agak di luar ke konten kebahasaan saya ini. Cuma saya memang sengaja untuk mengambil 2 hal ini yang saya kira dapat mendukung. Nah, makanya saya tepat sekali untuk mempelajari lagi teori religiusitas ini. Karena di satu sisi memang ini menjadi penyokong gitu, penyokong dari bagaimana mahasiswa bahasa Arab bisa belajar, khususnya di pembelajaran Al-Kalam dan Al-Kitabah. Silakan Bapak Ibu, makasih kan atas masukannya. Ini kuanti kualiri. Mixed method, Bu, campuran. Jadi nanti akan ada data kuanti dan ada data kuali. Jadi sumbernya berasal dari mahasiswa dan dosen. Oke, good. Pak Doni, sepertinya mantap. ingin menyampaikan sesuatu yang enggak, Pak. Jadi saya cuma ini doang. Kalau pandangan ini kan namanya perspektif kan ya. Kalau bagi saya ini akan bertabrakan sih jatuhnya antara gaya belajar dan religiusitas gitu. Karena kalau gaya belajar ke bahasa Arab oke. Nah nanti apakah religiusitas ini ke dalam ya, konteks kalam kitabah, ya, kalam dan kitabah lah terutama itu akan masuk ke unsur religiusitas walaupun dia bentuknya Arab, bahkan akan mendominasikan ke suatu etnis gitu sih kalau pandangan saya gitu. Betul, Pak. Memang sengaja, jadi, Pak, artinya sengaja ini saya hanya mengumpulkan data dan nantinya akan saya olah, Pak. Jadinya akan saya olah sesuai apa yang saya butuhkan untuk disertasi saya gitu. Siap, berangkat, Pak. Jadi memang ini akan sangat bertabrakan dan ini sebenarnya antara kutub utara kutub selatan gitu ya. Saya seharusnya ini jadi 2 penelitian, aspek gaya belajar aja. Religiusitas aja. Halo. Gitu. Sama seperti penelitian saya tadi, tapi karena memang mau mengambil data, mau ngambil paling tidak apa namanya? Biar sekali dayung gitu loh, Bu Dekan. Ya, mengambil citasi gitu. Gitu, Pak. Jadi terima kasih, Pak. Nah, insya Allah nanti ini bisa jadi penelitian selanjutnya yang akan dipecah. Udah bungkus itu, cakep udah. Silakan Bapak Ibu, ada lagi Bu Mia, Pak Rizky, Pak Zainul. Udah ngantuk. Saya nggak berani sama senior ini. Mas senior nggak berani. Calon dokter nggak berani nih. Aduh.
Enggak, Karena sebenarnya idem aja dah. Idem. ini apa judul saya ini Pak, kalau sebenarnya saya saya harus gaya doang mikir. gede, Pak, saya nggak bisa, Pak. Aduh, nyerah deh Pak Ari. Senior Ya, nggak nanti berani. Bapak Ibu Kalau Pak insya Ari Allah sih bisa. ya. Jadi nanti insya Allah Bapak Ibu kalau udah 100% tuh banyak nanti skema yang terbuka dan banyak penelitian-penelitian yang mungkin bisa dilakukan gitu ya. Saya awal-awal dulu sama Bu Dekan meneliti PDK-nya Bu Dekan, kemudian saya juga meneliti sendiri tentang AIKA, yaitu ketika saya membimbing mahasiswa di Palembang, saya sekalian meneliti karena emang disuruh sama Prof. Sus juga gitu. Tapi nanti dengan Jadi kalau adanya boleh Pak Kaprodi, kalau boleh saya saran, Pak Pak dokter kita ini, siapa namanya Pak Doni, carilah satu kajian yang seksi buat eksternal. Bawa nih kita semua, ini kan cuma 6 orang nih. Bawain semua penelitian ke eksternal ke Kemenak itu. Kemenak itu biasanya bulan Juli ya, Juni, April gitu. Nah, cari satu tapi filologi. Siap, Bu. Filologi kajiannya, tapi yang seksi misalnya. Ada Bu, ini Bu, kajian judul saya udah membuat rangkai kan gitu kan. Apa namanya tuh Bu, sejarah intelektual. Sejarah saya kemarin tuh membuat karya-karya sejarah intelektual, karya-karya perjalanan sejarah intelektual Buya Hamka gitu. Jadi dari dia awal sampai dia mendapat gelar profesor gitu. Sebenarnya datanya sudah saya dapatkan gitu Bu dari Pak Doni, kalau boleh saya buka rahasia, kalau itu nggak seksi buat mereka. Oh iya, karena Muhammadiyah Bu ya. Cari yang seksi, misalnya gini, ada nggak naskah yang bicara tentang emansipasi perempuan? Banyak. Nah, itu aja. Atau enggak, kita membahas misalnya otoritas keilmuan ulama Minangkabau abad kesekian. Oh, banyak lagi. Nah, itu bisa kita pokoknya yang berbobot seksi gitulah tentang feminisme, kemudian edukasi demokrasi dalam naskah apa gitu loh. Ada juga gini Bu. Saya kemarin nemu juga ada perspektif feminisme dalam perspektif feminisme di adat Minangkabau dalam naskah apa gitu. Cakep tuh. Itu direncanakan buat eksternal. Karena yang boleh Bu, yang dicari itu yang model gitu-gituan soalnya. Betul. Naskahnya udah ada Bu, naskahnya udah ada. Apalagi kalau kita misalnya Muhammadiyah dan Kipra nasional sekalipun hebat, insya Allah proposal kita di samping mejanya. Iya. Kita jadi juga harus gini, bisa baca situasi ya. Siap. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, kalau kita lolos di internal ini itu biasa. Artinya insya Allah gitu lolos ya berikan ya. Jadi kalau di antara kita ini gitu loh. Jadi hitung. Ada satu dari kita yang lolos hibah apapun itu dari luar, entah dari Kemenak, dari Kemendikbud, entah dari mana. Yang penting dari luar aja dananya. Itu luar biasa, apalagi kita dilibatkan gitu. Misalkan Pak Jainul ini, udah daripada saya sendirian saya ajak aja kita ada 6 nih. saya kita gitu. Ada 6 gitu. Umia dapat hibah ini, saya sama Pak Doni sama Pak Rizky deh. Maksudnya biar ada penyebaran gitu loh. Biar namanya ke bawah. Betul biar namanya ke bawah. Kan harus dokter Pak itu, kalau nggak dokter nggak bisa. Itu gampang. Nggak apa-apa. Bu dokter kan di atasnya, di bawahnya kan boleh siapa aja. Iya, saya nama kan. Iya, makanya nanti kalau masalah itu sih gampang. Yang penting kita punya dulu yang apa yang mau kita majukan. Nah, syaratnya tadi itu seksi tanda kutip ya. Nah, seksi itu yang apa? Misalnya perlindungan anak, perempuan, minoritas, terus demokrasi, ya begitu-gitulah yang seksi buat mereka. Ya Bu. Yang rada-rada ini Bu ya, pluralisme gitu lah. Ya, pluralisme. Oke, siap. Berangkat nih kita rame-rame nih ya. Mantap. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah mendekati jam 9 nih, luar biasa. Diskusi kita sepertinya berbobot ya, artinya sangat berbobot dan sangat berdaging ya. Jadi artinya tidak hanya
Maksud saya ini mungkin lebih daripada research day yang biasa kita laksanakan ya Bu Dekan ya. Karena di sini Karena lebih mengerucut ya. Betul, Kalau betul. kita gabung rame-rame kan yang pembawa acara juga bingung kali apakah PAI, apakah PS ini, Betul, apakah betul. BPA. Jadi- Kedepannya harus jadi- dipecah begini. Betul. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah selesai melaksanakan seminar. Memang dari Lemlit yang memberikan stimulus untuk kita mengadakan seminar sebelum mengajukan penelitian, maka ini adalah hasilnya, kita sudah melaksanakan seminar. Selanjutnya Bapak Ibu jangan lupa tadi saya mohon untuk mengirimkan roadmap penelitian masing-masing ya. Jadi 5 tahun yang akan datang, 5 tahun yang sudah lalu dikirimkan saja dalam bentuk bagan, terserah Bapak Ibu. Artinya bagannya Bapak Ibu bikin sendiri bagaimana. Entah mau yang seperti Bu Dekan, entah mau seperti saya, entah mau seperti Bu Mia. Yang penting kan itu sudah ada semua di grup, silakan saja. Nanti dikirimkan, saya akan merumuskan bagaimana peta roadmap yang terbaru 2021 sampai 2025 untuk kita semua nanti, karena itu akan dimuarakan kepada SK Dekan terkait dengan roadmap penelitian. Bapak Ibu sekalian, saya kira itu ya. Alhamdulillah malam ini kita Mengirim roadmapnya kemana Pak? ke grup aja Pak, ke grup. Tapi kan saya kalau yang udah ngirim, Ya udah nanti itu Ya. buat database saya Bu. Jadi buat data Oh. saya untuk saya menganalisa kira-kira kemana gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin Bu Dekan ada yang ingin disampaikan sebagai closing? 1 menit. closing statement. Udah. Udah. Bu Dekan. Halo. Nggak apa-apa. Bu Baik, Dekan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas partisipasinya, luar biasa dari jam 7 kita sampai jam 9. Ini dagingnya banyak sekali ini. Isinya banyak sekali. Pak Doni, Pak Jainul, Pak Rizky, Bu Mia, Lemak, Bu Pak, Dekan. berlemak ini. Terima kasih banyak atas masukan-masukannya. Semoga pertemuan kita hari ini membawa keberkahan dan membawa Amin. Ya Amin. Allah. penambahan ilmu dan semangat bagi kita semua. Amin. Kita naktatim ya, naktatim bilhamdalah. Alhamdulillah. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Belum sampai Pak, saya jumpa. dari jam 8 loh, ini belum istirahat, belum tidur, mataku ini liatin. Gile. Pak luar Jeno. biasa. Bu Mia ngajar terus ya. Tafel Islam Senin sampai Tafel Sabtu. Islam Iya Kemudian Pak, ya. saya tuh nggak, Ya. Pak, saya tuh nggak ada ini. Tafel nggak Islam ada Kemudian ya. Luar biasa. Oh iya, Senin iya. sampai Sabtu Siap, full. siap. Kalau Siap, Pak Doni aman, Pak, aman, Tafel aman. resepsi. Ya Oke, resepsi. oke. Itu bener kan resepsi ya? Siap. Oh, Benar iya. Pak, benar Pak. Sip. Oke, syukur. Ya udah. Kalau Hari resepsi udah masih capek. lama. Resepsi saya masih lama. Ayo, orang pada capek, ayo. Ya. Udah ya Bu. Kan ya, Assalamualaikum. Bapak-bapak semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.